Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, ledakan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU terjadi pada 1 hingga 2 Maret 2024. Dalam satu hari, PSI memperoleh lebih dari 100.000 suara. Hal ini menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan adanya penggelembungan suara. Di tengah data hasil pemilu yang sudah masuk di atas 60%, suara Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba meroket. Suara PSI meningkat signifikan dari semula 2,55% menjadi 2,95%. Terlihat dari infografik yang ditampilkan Direktur Indikator Politik Indonesia ini. Adapun hingga Minggu siang, situs resmi KPU menampilkan perolehan suara PSI sudah mencapai 3,13%. Petinggi P3 menilai ada anomali pada Sirekap KPU karena suara P3 turun. Di sisi lain, PSI mengalami kenaikan yang dinilainya tidak wajar. Terkait dengan data Sirekap KPU memang terjadi anomali, khususnya di suara P3. Contoh, pada tanggal 28 Februari, itu suara P3 dalam posisi 3.058.000 sekian. Tapi hari ini itu 3.040.000 sekian. Karena kemarin sempat turun dari 3.058.000 menjadi 3.020.000 sekian. Baru naik. Nah, sementara jumlah TPS yang masuk itu bertambah. Kan harusnya jumlah suaranya bertambah, bukan berkurang. Sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar. Sementara P3 bukan prosentasenya. Kalau prosentase itu otomatis karena otomatis mengikuti jumlah suara. Ini masalahnya suara yang didapatkan itu turun. Merespons anomali kenaikan suara PSI, elit partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu justru mengaku ada temuan-temuan yang dianggap merugikan PSI. Kami menemukan beberapa temuan. Ya. Temuan pertama misalnya ada di Jawa Tengah ya. Dapil Jawa Tengah 1 di situ tertulis di dalam batang lidi ya bahwa jumlah suara yang diperoleh oleh caleg kami Andi Budiman itu ada 10. Namun kemudian di penjumlahan total kanan bawah di situ ditulisnya 0 gitu ya. Bisa juga kemudian saya kasih contoh yang lain yaitu ada di Banten ya, di Banten. Ya. Saat itu Isyana Bagus Oka, caleg kami ya Banten 1 itu batang lidinya ada 10, kemudian di penjumlahan akhir, di situ tertulis cuma 5, dan di beberapa dapil lain, termasuk dapil saya di DKI 1, banyak sekali temuan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami lakukan, ya, dan itu hanya beberapa contoh di TPS atau di beberapa TPS saja, ya. Dan kami sudah mengumpulkan hampir 100% dokumen C plano ya untuk kami hitung kembali yang kemudian kami cocokkan lagi. Jadi apa yang kami lakukan di sini adalah mengawal suara rakyat. Prinsipnya adalah tidak boleh ada satupun suara rakyat yang tidak dihitung atau disalah gunakan. Direktur Indikator Politik Indonesia mengatakan jika PSI pada akhirnya lolos ambang batas, maka ada perbedaan antara quick count dan hasil KPU di mana hal itu termasuk kejanggalan. Meski begitu, peningkatan suara signifikan PSI perlu ditelusuri lebih jauh. Tetapi kalau misalnya ya PSI ujungnya lolos PT baru terjadi perbedaan antara quick count dan KPU. Tetapi hari ini kan belum ada keputusan apakah ada apakah PSI pasti lolos atau tidak, kan kita perlu menunggu penghitungan manual KPU. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ada peningkatan suara secara signifikan buat PSI dan Gelora. Jadi bukan hanya PSI ya. Dalam beberapa hari terakhir. Misalnya data yang tercatat di Sirekap KPU itu data masuk sekitar 64%-an, 64,5, PSI kurang lebih sekitar 2,55. Catatan saya begitu. Kemudian ketika data Sirekap menunjuk ke angka persentase 65 sampai 66%, itu PSI jadi 3,1. Ya. Sementara Gelora juga demikian. Tim Liputan Metro TV.